Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue tuh mau bahas sesuatu yang selalu diminta subscriber channel ini. Ya, gue di sini tuh mau bahas Classroom of the Elite untuk volume 0 atau volume 0. Video ini tuh adalah part 1 dari pembahasan volume 0. Video ini adalah cerita yang mengisahkan masa lalu Ayano Koji, ayahnya Ayano Koji, dan White Room. Video ini juga tentunya isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Di sini juga gua mau ngasih tahu kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi kalau kalian suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari prolog ayahnya Ayano Koji, yaitu Ayano Koji Atsuomi. Jadi Atsuomi ini lahir di daerah pedesaan. Dia tuh miskin dan latar pendidikannya pun gak bagus. Atsuomi juga bukanlah orang yang punya kekuatan fisik yang hebat. Ya, pada intinya dia tuh orang biasa-biasa aja. Sebagai orang yang gak punya privilege, Atsuomi tentunya harus berjuang sangat keras. Bahkan dia tuh harus merangkak untuk menuju ke puncak. Atsuomi ini bertekad untuk menjadi orang yang berdiri di puncak. Demi mengubah nasibnya, Atsuomi pun akhirnya mengikuti pemilihan umum dan dia mengeluarkan uang 3 juta yen yang udah dia kumpulin dari kerja. Tapi sayangnya dia gagal. Dia tuh gak kepilih karena total suara dia sangat kurang. Jadi awalnya Atsuomi ini berpikir kalau dia bisa menang dengan mudah. Ya, selama dia punya strategi memberantas kemiskinan, menaikkan upah, dan lain-lain, Atsuomi ini berpikiran kalau dia tuh bisa terpilih menjadi anggota dewan. Jadi istilahnya cuma keliling dan menyampaikan visi misi darinya. Tapi ternyata itu adalah pikiran orang naif. Yang terpenting dalam dunia politik itu adalah tentang memihak pada suatu kelompok tertentu. Walaupun gagal, Atsuomi itu ternyata masih tetap pengen menjadi anggota dewan. Dan dia pun akhirnya bergabung dengan kelompok yang besar. Nah, karena udah gabung dengan kelompok besar, 2 tahun kemudian Atsuomi itu mau mengajukan diri lagi sebagai anggota dewan. Tentunya karena dia udah gabung dengan kelompok, Atsuomi itu saat ini yakin kalau dia tuh bisa memenangkan pemilu. Tapi sekali lagi tujuan Atsuomi itu bukan cuma itu, dia tuh mau berdiri di puncak. Atsuomi bisa dibilang agak kesulitan ketika pertama kali di dunia politik. Sebagai anak muda, Atsuomi itu ternyata nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa dibilang dia tuh selalu didesak sama politikus senior. Atsuomi pun di sini berpikir tentang cara supaya dia bisa menjadi politikus yang punya nama. Atsuomi pun saat ini harus melakukan berbagai pekerjaan kotor, tentunya tujuannya untuk menaikkan namanya. Ya, bisa dibilang tentunya hal itu ada resikonya. Kalau gagal namanya bakal hancur. Ya, tapi kalau berhasil namanya bakal naik. Atsuomi ini bekerja sebagai pedang rahasia milik Naoe Sensei. Singkat cerita, berkat perjuangannya, Atsuomi pun berhasil punya pengaruh di partai ketika usianya udah mencapai 36 tahun. Dan saat ini Atsuomi itu lagi melihat bayi dari balik kaca. Terlihat juga ada dokter yang memastikan kalau anak itu dalam kondisi yang baik. Dokter di sini tuh menyuruh Atsuomi untuk melihat anaknya, tapi Atsuomi ngasih tahu kalau itu semua nggak perlu. Dia tuh cuma mau kalau anaknya dimasukkan ke dalam eksperimen White Room sama seperti anak-anak yang lainnya. Saat ini bisa dibilang White Room udah sampai di generasi yang keempat. Nah, sebelum anaknya dibawa, Atsuomi di sini ternyata mau foto-foto terlebih dahulu. Bisa dibilang foto-foto tuh sangat penting karena bakal sangat sulit untuk berfoto kalau anaknya udah di White Room. Selain itu, berfoto dengan keluarga juga sangat baik untuk image politikus, makanya dia tuh harus berfoto. Ketika anaknya dibawa pergi, Atsuomi ngomong dalam hati kalau Ayano Koji tuh harus bisa bertahan hidup sendirian. Kehidupan tuh adalah tentang bertahan hidup.
Oh ya, Atsuomi juga di sini menganggap kalau Naoe Sensei itu hanyalah batu loncatan untuknya dalam mencapai sebuah puncak. Oke, sekarang flashback lagi sebelum White Room dibuat. Saat ini, Atsuomi dan Kamogawa tuh lagi menunggu kedatangan Naoe, dan mereka tuh saat ini ada di restoran. Mereka tuh bisa dibilang udah menunggu sangat lama. Walaupun Kamogawa mengeluh, mereka tuh bisa dibilang udah biasa. Naoe ini sering terlambat karena politikus sangat sibuk. Sambil menunggu, mereka juga di sini tuh ngobrolin banyak hal tentang politik, termasuk sisi nggak menyenangkan di politik. Kamogawa dan Atsuomi saat ini tuh masih mengobrol. Kamogawa di sini tuh penasaran gimana cara Atsuomi tuh bisa bertahan lama bersama Naoe Sensei. Padahal setahu dia, banyak orang yang dibuang sama Naoe karena orang-orang gak becus. Tapi Atsuomi tuh sampai detik ini masih bisa bertahan. Di sini Atsuomi belum sempat menjawab karena mereka tuh ternyata melihat ada mobil Naoe yang baru sampai. Di sini posisinya tuh ada taksi dan mobil Naoe. Tapi di sini ternyata Naoe tuh ada di taksi bersama dengan seorang wanita. Setelah itu Naoe pun akhirnya turun dari taksi dan dia pun menuju ke restoran dikawal sama pengawalnya. Kamogawa dan Atsuomi juga saat ini tuh bergerak dan dia tuh mulai melayani Naoe. Karyawan restoran juga di sini tuh bergerak dan menunduk sebagai bentuk penghormatan pada politikus kelas atas yang bahkan dia tuh pernah menjadi berbagai menteri. Saat ini Atsuomi dan Kamogawa, mereka tuh mengawal ke ruang pertemuan yang di sana ternyata udah menunggu Asama Sensei. Asama ini adalah wakil menteri. Asama juga di sini tuh merupakan orang partai dari Naoe. Naoe di sini tuh minta maaf karena dia tuh datang terlambat. Di sini Naoe dan Asama mengobrol. Tentunya semua para bawahan tuh sekarang semuanya tuh menjauh dari mereka berdua. Para bawahan tuh nggak bisa mendengar percakapan dua politikus yang besar. Atsuomi dan Kamogawa saat ini tuh ada di ruangan lain dan mereka tuh ngobrol lagi. Kamogawa juga di sini tuh mempertanyakan kenapa Atsuomi tuh selalu duduk bersimpuh. Padahal lebih nyaman duduk dengan nyantai, jadi nggak perlu bersimpuh. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah terbiasa dengan itu. Dia tuh selalu duduk bersimpuh ketika duduk bersama Naoe. Makanya dia tuh udah terbiasa walaupun kakinya memang terkadang rasanya sakit. Dan bahkan kakinya kesemutan kalau dia kelamaan duduk. Gak lama Atsuomi menuju kamar mandi. Ketika di perjalanan menuju kamar mandi, dia tuh melihat sosok terkenal yang disebut Kijima. Tapi ketika diikuti dan berbelok, sosok itu pun ternyata nggak bisa diikuti lagi. Atsuomi tuh di sini berpikir tentang apa yang bakal terjadi dan dia juga penasaran apa yang direncanain sama para politikus itu. Singkat cerita, pertemuan Naoe dan Asama pun selesai dan saat ini Naoe memanggil Kamogawa beserta Atsuomi. Ketika masuk ruangan, Atsuomi mengamati peralatan makan yang tersisa di sana. Dan saat itu dia yakin kalau Kijima tuh pasti ikut dalam obrolan rahasia bersama Naoe. Untuk obrolan awal, Naoe di sini memuji Atsuomi karena bisa bertahan sampai sekarang. Naoe ngasih tahu, biasanya orang yang gak punya privilege sebagai politikus, mereka tuh biasanya tuh bakal tumbang sama politikus-politikus senior. Tapi Atsuomi tuh sampai saat ini mampu bertahan dengan baik. Ya, walaupun di awal Atsuomi ini sangat buta tentang politik. Atsuomi di sini ngucapin terima kasih karena dia udah dipuji. Tapi Atsuomi bilang kalau itu semua berkat kebaikan Naoe. Naoe di sini ngasih tahu kalau semua yang didapat sama Atsuomi itu semua emang karena kemampuannya Atsuomi. Naoe tuh sangat mengakui kehebatan luar biasa yang dimiliki sama Atsuomi. Cuma sayangnya kemampuan Atsuomi ini cuma dianggap rendah sama mayoritas dari partai. Jadi Atsuomi itu bisa dibilang masih kurang menonjol di partai. Di sini terjadi obrolan soal politikus yang udah mulai pada tua dan gak mungkin berkuasa lagi. Ada juga obrolan tentang waspada terhadap lawan-lawan politik. Naoe juga di sini tuh ngobrolin soal Kijima. Naoe ngerasa kalau Kijima tuh harus diwaspadai. Walaupun mereka dari partai yang sama, ternyata Naoe tuh memusuhi Kijima.
Atsuomi saat ini berpikir. Dia juga ngerasa kalau Kijima tuh adalah sosok yang harus diwaspadai. Dia adalah sosok muda yang bisa aja menjatuhkan kekuatan Naoe di partai. Jadi saat ini bisa dibilang ada 3 orang yang berlomba-lomba untuk dapetin posisi Perdana Menteri di Jepang. Mereka tuh adalah Naoe, Isomaru, dan Kijima. Naoe juga di sini tuh ngasih tahu alasan kenapa Kijima bisa naik dengan cepat. Itu semua karena Kijima tuh menciptakan lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah elit. Sekolah elit itu diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan anak-anak muda yang unggul. Ya walaupun saat ini masih belum terlihat hasilnya, tapi pemerintah Jepang tuh punya harapan tinggi terhadap anak-anak muda yang ada di sekolah elit. Bisa dibilang sekolah elit ini sangat didukung sama banyak pihak. Bahkan beberapa musuh politik pun ada yang mendukung rencana Kijima pada sekolah elit. Ditambah lagi blow up media yang besar-besaran sehingga membuat nama Kijima semakin naik. Naoe di sini tuh nanya apakah Atsuomi tuh ada di pihak Kijima atau enggak. Atsuomi tentunya ngasih tahu kalau dia tuh ada di pihaknya Naoe. Di sini Naoe juga ngasih tahu kalau dia juga mau buat proyek. Dan Naoe yakin kalau proyek yang dia buat pasti bakal sangat berpengaruh pada pemilu berikutnya. Naoe di sini ngasih tahu kalau sosok Atsuomi itu sangat mengingatkan dengan dirinya yang dulu. Atsuomi itu bisa dibilang bekerja keras dan semakin hari Atsuomi itu menjadi semakin kuat. Naoe juga di sini nanya tentang definisi politik yang hebat. Kamogawa di sini bilang, politisi yang hebat itu adalah politisi yang mendengarkan dan menjawab semua aspirasi rakyatnya. Atsuomi juga di sini tuh setuju dengan pendapatnya Kamogawa. Jadi kalau diibaratin restoran, politisi yang baik itu adalah politisi yang ngasih makanan yang sesuai dengan yang diminta pelanggan. Dan itu adalah politisi yang baik. Tapi bagi Atsuomi, politisi itu lebih dari itu. Terkadang restoran tuh nggak bisa menyajikan pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Itu semua tergantung situasinya. Dan kalau itu yang terjadi, maka restoran tuh harus membujuk pelanggan untuk tertarik sama menu lain. Dengan menunjukkan menu lain, pelanggan tuh bisa suka dengan menu yang ditawarkan. Tapi mungkin juga pelanggan tuh nggak bakal suka dan akhirnya pergi dari restoran. Tapi hal itu adalah hal yang wajar. Ya pada intinya politisi itu nggak cukup hanya dengan menjawab aspirasi secara mentah-mentah. Jadi harus ada yang dipertimbangkan tergantung situasi yang dihadapi. Jadi istilahnya politisi itu harus bisa menyiapkan opsi lain. Jadi misalkan ada 2 opsi, maka politisi itu harus bisa menawarkan opsi yang ketiga. Dan politisi itu harus bisa meyakinkan orang-orang kalau opsi yang ketiga itu adalah pilihan yang terbaik. Naoe di sini mengerti dengan penjelasannya Atsuomi. Naoe di sini berharap suatu saat nanti Atsuomi itu bisa mempraktekkan definisi politisi menurut pendapat Atsuomi. Naoe di sini juga nunjukin amplop yang berisi penjelasan detail tentang proyek yang bakal dia buat. Atsuomi di sini tertarik dengan proyek tersebut. Tapi kalau gagal, tentunya karir Atsuomi bakal hancur. Tapi ya kalau berhasil maka Atsuomi itu bisa dibilang bakal naik. Atsuomi di sini ngerasa kalau proyek ini adalah kesempatan untuk menuju ke puncak. Makanya sangat disayangkan kalau dia tuh menolak proyek yang udah ditawarin sama Naoe. Jadi judul dokumen yang dikasih sama Naoe itu adalah tentang rencana pengembangan sumber daya manusia. Jadi isi dokumennya membahas tentang penurunan tingkat pendidikan yang ada di Jepang. Makanya harus ada proyek untuk menyediakan pendidikan yang baik dalam jangka waktu yang panjang, seenggaknya untuk 20 tahun atau bahkan 30 tahun mendatang. Naoe di sini tuh ngasih proyek itu untuk Atsuomi dan Kamogawa. Sebenarnya dalam hati Atsuomi, dia tuh ngerasa kalau Kamogawa tuh nggak diperlukan dalam proyek ini. Tapi karena Naoe yang meminta maka Atsuomi pun terpaksa menerima Kamogawa. Jadi inti dari proyeknya itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Itu artinya proyeknya tuh memberikan pendidikan untuk anak-anak dari mereka baru lahir. Di sini Kamogawa, dia tuh ngerasa nggak mungkin ada orang tua yang mau memberikan anaknya yang baru lahir untuk dikirim ke lembaga pendidikan. Naoe di sini tuh melirik Atsuomi. Atsuomi mengerti kalau dia tuh saat ini harus menjawabnya. Atsuomi pun di sini ngasih tahu, di dunia ini tuh ada banyak anak-anak yang ditelantarkan sama orang tua mereka sejak lahir.
dan harusnya mencari bayi untuk dikirim ke lembaga pendidikan, hal itu bukanlah hal yang sulit. Atsuomi juga di sini tuh jelasin kalau itu tentunya bakal sangat bermanfaat karena anak terlantar tuh bisa dikelola dan dididik dengan baik. Dengan gitu, masa depan anak terlantar tuh bakal menjadi lebih baik dan bisa bertahan hidup di dunia luar ketika dia tuh udah dewasa. Naoe di sini tuh terlihat puas sama jawaban Atsuomi. Jawaban Atsuomi itu cuma salah satu cara mendapatkan anak bayi untuk dididik. Sebenarnya tuh ada banyak cara yang tentunya masih legal dan itu bukanlah tindak kejahatan. Selain itu, ada juga anak haram dari para orang-orang kaya yang tebar benih dimanapun. Biasanya, anak haram tuh bakal sulit mendapatkan dukungan penuh pendidikan karena takutnya tuh kesebar dan mencoreng nama orang kaya tersebut. Nah, dengan adanya proyek ini, para orang-orang kaya yang punya anak haram tuh pasti bakal senang karena anak haram mereka tuh bakal mendapatkan pendidikan unggul dari bayi. Makanya proyek ini tuh seharusnya bisa didukung sama banyak orang kaya. Di sini Atsuomi pun berpikir dan dia tuh ngerasa kalau Naoe tuh pasti punya tujuan tersembunyi. Dengan mendidik bayi-bayi orang kaya, ketika proyeknya sukses dan bayi-bayi itu menjadi dewasa dan orang yang hebat, maka Naoe itu pasti bakal merekrut orang-orang itu untuk masuk ke partainya. Dan itu tentunya bakal menguntungkan Naoe dan itu tentunya juga bakal memperkuat kedudukannya Naoe. Naoe di sini jelasin kalau proyek ini tuh masih belum dibuat. Dan ini tuh bakal menjadi proyek rahasia. Jadi sebisa mungkin partai oposisi maupun partai berkuasa jangan sampai bisa mengetahui proyek ini. Naoe juga ngasih tahu kalau Atsuomi tuh harus all in atau memberikan semua kemampuannya demi melancarkan proyek ini. Karena kalau nggak serius, maka karir politik Atsuomi tuh bisa aja berakhir sampai sini. Naoe juga di sini tuh ngasih tahu kalau Atsuomi butuh bantuan, maka Atsuomi tuh bisa meminta kepada Sakayanagi. Atsuomi di sini heran karena setahu dia Sakayanagi itu adalah orang yang berhubungan dengan sekolah elit yang merupakan proyekan dari Kijima. Naoe ngasih tahu kalau orang yang bersama Kijima tuh adalah ayah Sakayanagi. Jadi yang dimaksud Naoe ini adalah anaknya yaitu Sakayanaga Narumori. Narumori ini bisa dibilang gak terikat hubungan dengan Kijima. Naoe juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh gak bakal ngasih dukungan finansial maupun terlibat langsung dalam proyek ini. Kamogawa di sini tentunya terkejut ketika mengetahui hal itu. Walaupun gitu, di sini Atsuomi itu tetap bakal menjalankan proyek tersebut. Setelah itu Naoe pun akhirnya pergi dari ruangan dan Atsuomi tentunya mengikutinya. Naoe saat ini tuh menuju ke seseorang. Naoe di sini memperkenalkan Atsuomi dengan Tsukishiro. Naoe ngasih tahu kalau Tsukishiro tuh adalah orang serba bisa. Jadi Atsuomi tuh bisa meminta bantuan Tsukishiro, misalkan kalau Atsuomi lagi ada masalah. Setelah itu semuanya pun berpisah. Saat ini Atsuomi dan Kamogawa mulai membagi tugas dalam melancarkan dan mensukseskan proyek ini. Atsuomi juga saat ini tuh mikirin tentang gimana cara dia supaya bisa dapetin dana stabil untuk proyek tersebut. Karena Naoe nggak terlibat dalam proyek secara langsung, bisa dibilang bakal agak sulit dalam mencari dananya. Saat ini Atsuomi pergi menuju rumah Narumori. Untuk awal tentunya mereka tuh berkenalan terlebih dahulu dan mereka juga agak sedikit basa-basi. Setelah itu, Atsuomi tanpa basa-basi lagi langsung ngasih tahu kalau saat ini dia tuh butuh bantuannya Narumori. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh butuh dana untuk membuat sebuah proyek. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh nggak meminta uang dari Narumori. Atsuomi tuh di sini mau minta bantuan supaya Narumori itu bisa menjadi penghubung antara dia dan dunia bisnis orang-orang yang kaya. Atsuomi di sini tuh ngasih berkas proposalnya kepada Narumori. Atsuomi jelasin kalau dia tuh mau buat proyek untuk menyelamatkan banyak anak-anak di Jepang dan dia tuh mau memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh terinspirasi sama ayah Narumori yang tentunya sekarang tuh memimpin sekolah elit. Narumori di sini mengerti proyek ini tuh pasti bakal menjadi saingan dari proyek sekolah elit milik Kijima.
Narumori di sini tuh nggak ngerti kenapa Atsuomi itu minta bantuan ke dia. Padahal bisa aja Narumori itu terhubung sama Kijima. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh percaya sama Naoe. Dan Naoe lah yang menyarankan untuk pergi ke Narumori kalau Atsuomi butuh bantuan. Makanya Atsuomi itu saat ini datang untuk meminta bantuan Narumori. Narumori juga di sini tuh ceritain soal hubungannya bersama Naoe. Narumori ngasih tahu kalau dia tuh sangat mengagumi ayahnya, tapi bukan berarti dia tuh harus sama persis mengikuti jalur ayahnya. Narumori ini mau mencoba banyak hal, termasuk belajar bersama Naoe yang merupakan saingannya Kijima. Narumori juga ngasih tahu ayahnya tuh saat ini tahu bahwa dia tuh dekat dengan Naoe. Tapi walaupun gitu, ayahnya tuh tetap mendukung langkah Narumori yang mau berseberangan dengannya. Narumori saat ini pun membaca proposal yang udah dibuat sama Atsuomi. Narumori saat ini heran kenapa Atsuomi tuh nggak mengajukannya kepada negara. Padahal Atsuomi juga seorang politikus. Harusnya kalau emang mau menyelamatkan anak-anak, Atsuomi itu bisa minta bantuan negara. Tapi sekarang Atsuomi itu malah bergerak sendiri tanpa melibatkan negara. Tapi walaupun gitu di sini Narumori tuh mau bantu Atsuomi dan dia tuh mau menjadi penghubung dengan dunia bisnis. Cuma di sini Narumori ngasih tahu kalau Atsuomi mau sukses menggerakkan para investor, maka Atsuomi itu jangan pernah berbohong. Dan Atsuomi itu harus mengungkapkan tujuan sebenarnya dari proyek ini. Dengan gitu para investor tuh pasti bakal datang membantu. Atsuomi saat ini berpikir. Dia tentunya tahu kalau dia jujur tentang tujuan yang sebenarnya, pasti dia tuh bisa mendatangkan investor. Narumori juga di sini tahu kalau proyek ini sukses, tentunya bakal membuat nama, harta, dan kehormatan seseorang bakal meningkat di mata masyarakat. Jadi bisa dibilang bagus untuk politikus. Narumori juga di sini tuh ngasih tahu kalau pendidikan yang memisahkan anak dari orang tua adalah sesuatu yang gak dibenarkan di mata dunia, apalagi anak itu baru lahir. Atsuomi di sini dengan tegas ngasih tahu kalau itu semua demi masa depan Jepang. Atsuomi ngasih tahu kalau dia tuh gak cuma menyelamatkan anak-anak yang terlantar, dia juga mau kalau sumber daya manusia Jepang tuh bisa bersaing dengan negara lain. Makanya harus diciptakanlah tempat untuk memaksimalkan kemampuan atau bakat seseorang. Atsuomi di sini ngasih tahu, sekarang tuh adalah waktunya untuk anak muda yang bergerak. Atsuomi ngasih tahu kalau sekarang di Jepang para politikus tua masih berkuasa. Atsuomi ngasih tahu para politikus tua yang umur 70 tahun ke atas, mereka tuh pasti udah gak bakal lagi mikirin negara. Makanya dia tuh saat ini bergerak selaku pemuda di negara ini. Tujuannya supaya negara ini punya masa depan yang bagus. Atsuomi di sini tuh ngomongin negara dengan penuh semangat dan terlihat juga kalau Atsuomi berapi-api. Narumori di sini mengerti dan dia tuh setuju untuk menjadi penghubung Atsuomi dengan dunia bisnis. Cuma di sini dia tuh meminta sebuah syarat. Narumori bilang kalau proyeknya udah jalan, dia tuh mau melihat gimana cara Atsuomi tuh menjalankan sistem pendidikan yang saat ini dipercaya. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau proyeknya udah jalan, maka Narumori tuh bebas untuk datang ke tempat pendidikan yang bakal dibuat sama Atsuomi. Ketika udah sepakat, Atsuomi dan Narumori juga saat ini tuh mau ngadain makan malam bersama. Mereka tuh mau banyak mengobrol, entah tentang sekolah elit, pendidikan, maupun politik. Ya intinya ngobrolin banyak hal, karena informasi adalah kekuatan. Saat ini 2 minggu berlalu. Di pagi hari, Kamogawa saat ini datang menemui Atsuomi. Kamogawa ngasih tahu kalau dia tuh udah menemukan tempat yang cocok untuk dijadiin tempat proyeknya. Dan lokasinya tuh ada di Saitama. Tempat itu tadinya adalah sebuah pabrik, tapi karena isu polusi di masyarakat, hal itu membuat perusahaan tersebut jadi bangkrut karena nggak ada yang membeli barang mereka. Dan sekarang pabrik itu kosong dan ditinggalkan penghuninya. Kamogawa juga di sini tuh nunjukin dokumen untuk anggaran renovasi dan lain-lain.
Di sini juga Kamogawa tuh ternyata mau tahu rencana Atsuomi untuk dapetin anak-anak. Sayangnya Atsuomi tuh nggak mau ngasih tahu detailnya. Atsuomi di sini tuh cuma meyakinkan kalau Kamogawa tuh saat ini nggak perlu khawatir. Dia tuh bakal bergerak dalam bayangan supaya nggak menjadi masalah. Makanya Atsuomi tuh nggak mau bocorin beberapa informasi kepada Kamogawa. Mereka tuh di sini diskusiin tentang proyeknya, entah tentang pendidikannya seperti apa dan lain-lain. Ya intinya supaya proyeknya tuh bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah gabung ke membership. Oke, jadi terima kasih untuk Noviana, Muhammad Setiaji, Azhar Januri, Sukasa, Isan Budiono, Mikizari, Laera TMK, Evan Barus, Ted Zero, Rev, Amrujieo, HS, Sasuga Kuasama, Juli, dan Galih Arya. Sekali lagi di sini gua ngucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.